Pertanyaan saya adalah, di mana letak POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana di sana pinjol sebelum mencairkan dana kepada calon konsumen harus mempertimbangkan dulu, ya, harus monitoring dengan jelas, harus melihat dengan jelas mulai dari sliknya sampai track recordnya. Pertanyaannya, ini aturan benar-benar dipakai atau tidak, atau OJK pura-pura mau tutup muka dalam hal ini, beranggapan tidak apa-apa karena memang masyarakat batas maksimalnya cuma 3 aplikasi. Oke, jadi rata-rata masyarakat sudah meminjam 3 aplikasi. Salah, ini ada 10 aplikasi. Untuk yang nomor 2, PIN Plus, ya. PIN Plus adalah pinjol legal, Pindar resmi, pinjaman daring resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sama dengan rupiah cepat. Yang ketiga adalah Bantu Saku. Bantu Saku juga legal, resmi, ya. Yang keempat adalah pinjam duit. Pinjam duit, jangan ditanya lagi, resmi juga gitu loh. Pinjamin, legal, ya. Habis itu cairin, legal juga. Pindar resmi juga gitu loh. Indodana, sangat resmi. Shopee, apalagi, ya. Kredit Pintar, jangan ditanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Mungkin dari awal sampai sekarang ya, tapi alhamdulillah Mendy Brony tidak bosan-bosannya memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke, ini teman-temanku, yang mana di sini saya perhatikan ya. Bapak Menteri sudah berusaha untuk bagaimana menghapus slik ya, karena bagi Bapak Menteri slik adalah penghambat gitu loh, penghambat di saat ada masyarakat dengan penghasilan rendah sehingga dia tidak berkesempatan untuk mendapatkan rumah subsidi gitu ya yang diprogramkan oleh pemerintah. Bapak Menteri menyampaikan ini paling banyak masalahnya dari pinjol, dari pay letter gitu loh ya. Itu dari Bapak Menteri. Dari OJK tidak kekurangan aturan teman-teman semuanya. Mulai dari OJK menyampaikan aturan tentang akses kamera mikrofon lokasi, sampai OJK menyampaikan wajib menagih 90 hari, setelah itu dilanjutkan oleh pihak ketiga ataupun lawyer, sampai OJK mengeluarkan OJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang maksimal 3 aplikasi saja. Sampai di dalam COJK itu OJK juga mengatur secara tegas pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi sampai dengan bunga denda bahkan persi penagihan. Dan OJK menjelaskan juga secara spesifik tentang aturan penagihan kredit terbaru. Apakah masalah ini sudah selesai? Tentunya tidak teman-teman semuanya. Masalah pinjaman online sampai sekarang masih berlarut-larut. Ya, masalah pinjaman online atau Pindar yang saat ini disampaikan oleh OJK Pindar tidak ada bermasalah, justru paling banyak bermasalah. Mungkin kalau sama-sama kita jujur, transparan semuanya, pinjol adalah musuh bersama gitu loh. Pinjol adalah mesin digital untuk penghancur dan memiskinkan rakyat Indonesia. Ya, kalau memang kita bisa berlaku jujur dan terbuka semuanya, tapi apa boleh buat ya. Selagi masih bisa kita diamkan, ya kita diamkan. Di depan mata pun aksi tersebut, di depan media kita selalu beranggapan ini baik-baik saja. Ya itulah yang terjadi gitu loh. Yuk teman-teman semuanya, saya mau membacakan satu curhatan dari salah satu follower saya juga. Kenapa saya senggol tadi lagi ada COJK dan segala macam. Tapi alhasil teman-teman, masih ada saja orang yang mengalami telat bayar. Ya, ini bukan telat bayar, meminjam lebih dari batas maksimal tersebut. Ya, padahal yang terbaru OJK sudah mengeluarkan nih POJK nomor 11 tahun 2024, pinjol wajib berpatok pada slik. Kenyataannya apa? Omong kosong teman-teman semuanya. Yuk, kenapa omong kosong? Anda simak ini. Coba teman-teman lihat di sebelah saya ya. Saya Z. Saya sering mengikuti YouTube Bang Mendy dan saya sudah bergabung di YouTube Bang Mendy. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya sudah bergabung, sudah mensupport juga. Oke. Mohon juga pencerahannya Bang, karena awal Desember ini saya baru mau galbay di semua APK. Awal Desember ini mau galbay di semua APK. Ya, tapi jangan mau galbay. Tanyakan ke diri Anda, tidak mau bayar atau tidak mampu bayar. Ini harus berbeda. Harus berbeda, nggak bisa sama gitu loh.
Antara tidak mau dengan tidak mampu itu berbeda. Tapi kalau kamu bilangin, saya tidak mau bayar, mau galbay di awal Desember, itu salah. Tanyakan ke diri kamu. Ya, masih mampu atau tidak? Kalau tidak, ya tidak mampu. Berarti nggak ada cerita mau, nggak ada. Fakta hidup yang mengarahkan saya sudah tidak mampu lagi membayar terhitung 1 Desember nanti. Itu jelas teman-teman semuanya. Jadi jangan ada perencanaan segala macam. Oke? Kita lanjutkan lagi. Saya sudah terjebak begitu jauh bang. Saya gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya saya sudah meminjam di 10 aplikasi legal. Saya batas sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Anda sama lihat. Dia sudah terlalu jauh gara-gara gali lubang, tutup lubang. Sampai pada akhirnya meminjam di 10 APK legal. Pertanyaan saya adalah, di mana letak POJK nomor 11 tahun 2024? Yang mana di sana pinjol sebelum mencairkan dana kepada calon konsumen harus mempertimbangkan dulu. Ya, harus monitoring dengan jelas, harus melihat dengan jelas mulai dari sliknya sampai track recordnya. Pertanyaannya, ini aturan benar-benar dipakai atau tidak? Atau OJK pura-pura mau tutup muka dalam hal ini? Beranggapan tidak apa-apa karena memang masyarakat batas maksimalnya cuma 3 aplikasi. Oke, jadi rata-rata masyarakat sudah meminjam 3 aplikasi. Salah, ini ada 10 aplikasi. Ya, dia nggak mampu lagi, terhitung Desember nanti dia nggak sanggup bayar. Kayak mana? Siapa yang mau disalahkan dalam posisi ini? Apakah OJK akan menyalahkan kembali si peminjam? Ya, si peminjam apa boleh buat gitu loh. Dia sudah meminjam 3 aplikasi, dia masih nekat gali lubang, tutup lubang. Selagi masih ada yang cair, mereka jebol. Kan itu gunanya aturan diterbitkan untuk membatasi, menyelamatkan tingkat gagal bayar. Supaya jangan lagi nih ada nih masyarakat yang gagal bayar nantinya karena ketidaksanggupan. Jangan pinjol asal mencairkan. Ya, kalau udah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Kalau saya pribadi, saya salahkan pinjol. Kalau OJK pasti disalahkan si peminjam. Karena si peminjam tidak tahu diri. Kalau si peminjam tidak tahu diri, di sana sudah ada aturan batas maksimal. Kenapa pinjol tidak mengikuti? Bahkan berlakunya sejak Januari 2024. Ya, POJK nomor 19 tahun 2023, batas maksimal cuma boleh 3. Berlaku Januari 2024. Sekarang sudah mau akhir tahun 2025. Tapi kenyataannya ada saja orang yang masih bisa meminjam lebih dari 3 pinjol, bahkan semuanya legal, resmi, terdaftar, terverifikasi. Apa ini nggak terjadi masalah besar di negara ini gitu loh? Apa pemerintah hanya diam? Apa pemerintah hanya percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh OJK? Ya, rasa saya ada apa ini Bapak Presiden gitu loh. Bapak Presiden adalah kasta tertinggi di negara ini, kita republik kok. Kenapa Bapak tidak melirik kali ini? Aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar semuanya. Semua aturan OJK dilanggar oleh pinjol, ditabrak oleh pinjol. Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada selain menyalahkan si peminjam. Bahkan yang terbaru, ya, salah satu pejabat dari OJK menyampaikan, jangan kabur. Kabur kayak mana? Orang nggak kabur kok. Mau dia negosiasi, tapi negosiasi itu tidak berhasil. Sekarang yang ditanyakan mereka yang terjebak lebih dari 3 pinjol. Siapa yang mau disalahkan? Di satu sisi ada POJK nomor 11 tahun 2024. Berlaku. Ada pertimbangan matang, ada tim analis, lihat daftar slik. Ya, lihat dulu kalau sudah lebih dari 3 jangan dicairkan lagi. Kenapa ini masih cair? Benar atau tidak teman-temanku semuanya, bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan Anda hanya menonton tapi lakukan juga actionnya. Bagaimana video ini bisa viral dan sampai. Ya, saya mewakili teman-teman semuanya loh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Akhirnya saya sudah meminjam di 10 aplikasi pinjol legal. Yang pertama, Rupiah Cepat, itu legal, resmi, terdaftar. Bahkan setiap hari mempromosikan pinjaman mereka melalui SMS. Ya, siapa yang sudah mendapatkan promosi 80 juta dari Rupiah Cepat, 100 juta dari Rupiah Cepat? Isi di dalam kolom komentar. Untuk yang nomor 2, PinPlus. Ya, PinPlus adalah pinjol legal. Pindar resmi, pinjaman daring resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sama dengan Rupiah Cepat. Yang ketiga adalah Bantu Saku. Bantu Saku juga legal, resmi. Ya. Yang keempat adalah Pinjam Duit.
Pinjam duit, jangan ditanya lagi. Resmi juga gitu loh. Pinjamin, legal. Ya, habis itu cairin, legal juga. Pinder resmi juga gitu loh. Indodana, sangat resmi. Shopee, apalagi. Ya, kredit pintar, jangan ditanya. Uatas, semuanya Pindar resmi, pinjaman daring di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Saya sudah benar-benar terpuruk, Bang. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah sampaikan kepada OJK kenapa saya meminjam 10 pinjol tetap cair. Bukankah ada aturan yang membatasi maksimal cuma 3? Ada apa sebenarnya pinjol menjerumuskan masyarakat sedalam ini? Jangan OJK hanya mampu menyalahkan masyarakat, tapi OJK tidak mampu mengambil tindakan terhadap pinjol-pinjol itu. Ada apa OJK dengan para pinjol? Ada apa OJK dengan Pindar? Ya, seakan-akan OJK tidak melihat satu kesalahan dari Pindar, tapi OJK full 100% hanya melihat kesalahan dari si peminjam. Ya, bukankah akses link itu difasilitasi untuk Pindar ini? Bukankah aturan COJK nomor 19 itu untuk si Pindar ini? Supaya apa? Supaya lendernya jangan rugi lagi. Ya nggak sih? Yang pada akhirnya lender akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena loss. Seperti yang sudah saya prediksi di bulan Juni lalu. Karena OJK mau mengesahkan 31 Juli, saya sampaikan. Kalau aturan itu dipakai, pinjol akan bangkrut. Dan pada akhirnya pinjol tidak memakai aturan itu, pinjol tidak mau bangkrut. Karena dia akan kesulitan mencari nasabah. Saingan mereka paling depan bank. Apalagi sekarang, bank sudah memberikan pinjaman 1-100 juta tanpa anggunan. Kalau pinjol masih mengikuti slik, mereka kalah saing. Ini yang mereka tidak mau. Yoklah OJK, jujur aja gitu loh. Dan Bapak Presiden juga seperti itu. Jangan Bapak pura-pura, Pak. Bapak pasti tahu dong, Bapak punya intelijen dan segala macam. Bapak sesekali main media sosial nggak apa-apa, pegang HP Pak, sesekali Pak. Biar Bapak melihat seperti apa rakyat Bapak ditindas sama pinjol dan pay letter. Bapak percaya dengan program Bapak Menteri UMKM menyampaikan ada program 1-100 juta tanpa anggunan. Praktek di lapangan, realisasi di lapangan tidak sesuai dengan kata yang disampaikan melalui konferensi pers. Selalu bertikai dan selalu bertolak belakang. Ya, dan habis itu teman-teman semuanya bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Dan untuk yang mengalami langsung hal ini, saya harap yang hutang tetap harus kita bayar. Tapi kamu tanyakan keadaanmu dulu. Kalau hari ini tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kamu bisa berusaha dulu, kamu bisa bekerja dulu, pelan-pelan kumpulkan uangmu. Nanti negosiasi sesuai arahan dari salah satu pejabat OJK kemarin yang menyampaikan bisa kok dinegosiasi. Minta restrukturisasi, negosiasi. Mana yang mau dibalikan pokoknya, balikan pokoknya. Mana yang tidak mau, persetan dalam hal itu. Karena 50 kesalahanmu, 50 kesalahan mereka. Kesalahanmu gali lubang tutup lubang, kesalahan mereka. Kenapa tidak meninjau dan menilai lagi calon konsumennya dengan jelas, dengan tegas, seperti yang sudah tertuang dalam POJK nomor 11 tahun 2024. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Karena agak kesal juga teman-teman. Masih aja loss gitu loh. Aturan demi aturan dibentuk kok, tapi aturan juga tidak berarti. Ya, silahkan isi masukan teman-teman semuanya di kolom komentar. Yang mau bertanya silahkan melalui Instagram boleh. Melalui WhatsApp juga boleh teman-teman semuanya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.